Jadi setiap orang itu bahagia itu beda-beda. Atau dibuat program coaching wellness seperti itu ya, sehingga dia bisa berbicara dengan coachnya apa sih sebenarnya. Bukankah semua yang terjadi pada kita pernah terjadi pada orang-orang sebelum kita? Ya, supaya kita semua secara individu kita mampu mengelola stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, jumpa lagi dengan podcast Room hari ini. Dan kita akan berdiskusi dengan topik yang tak kalah menarik dengan seorang trainer, juga public speaker, juga hipnoterapis yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Cut Nova Elita. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Hai semuanya. Oke, terima kasih Bu untuk hadir di ruang podcast room kita hari ini. Elektrizen bersama seorang expert yang ada di sini, kita akan bahas topik yang bukan hanya menarik, tapi ini penting. Ya, kita akan berbicara bagaimana mengelola stres ya di lingkungan kerja, dan tentunya ini perlu kita pahami sehingga kita bisa mencoba meminimalisir, bahkan menghilangkan dan mencapai kinerja yang lebih baik di lingkungan kerja. Oke, Bu, kita mulai ya diskusi kita. Kalau berbicara mengenai kebahagiaan, pasti ujung-ujungnya bagaimana caranya kita mengelola itu ya, mengelola stres dan sebagainya. Nah, kalau secara teori nih Bu, pemahaman bahagia di lingkungan kerja itu seperti apa nih Bu? Oke, baik. Nah, sebenarnya bahagia itu banyak jenis orang mempersepsikannya ya. Ada orang bahagia itu kalau banyak uang, ada orang tuh bahagia dengan hubungan kerja. Memang ada namanya genetik ya. Nah, setiap genetik itu, setiap jenis kepribadian akan rasa berbeda-beda. Ada orang kalau di kerja itu dia bahagia ketika pekerjaannya tuntas gitu. Terserah proses gimana, pokoknya selesai gitu. Ada orang, saya bukan cuma tuntas kerja, tapi hubungan di tempat kerja itu secara emosional enak gitu. Ada orang, saya bukan cuma hasilnya, tapi saya prosesnya tuh harus membahagiakan, harus membuat saya puas gitu. Ya? Nah, jadi setiap orang itu bahagia itu beda-beda. Nah, kalau untuk stres sendiri, sebenarnya stres itu tidak selalu buruk. Nah, karena stres itu juga dibutuhkan. Karena kalau nggak stres itu nggak membuat kita terpacu ya. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah ketika stresnya yang negatif. Stres yang mengganggu, yang bukan cuma di kerja, bahkan dia pulang ke rumah nggak bisa tidur, dia nggak bisa ini. Nah, kalau stresnya karena capek sebentar, mungkin istirahat, cuti, selesai. Tapi stres yang dipermasalahkan itu stres yang kerja yang berkepanjangan. Mungkin bukan lagi 1-2 hari, seminggu, bahkan mungkin berbulan. Oke, Bu. Nah, masih mungkin kalau tidak bahagia berarti bisa saja jadi stres gitu ya. Nah, sekarang bahagia itu apakah artinya dia sudah berhasil mengelola stres itu, atau memang dia tidak stres? Ini gimana nih bedanya nih? Nah, bahagia itu kan setiap orang mendefinisikan bahagia kan beda-beda. Ada orang begitu gak ada duit langsung gak bahagia gitu. Nah, jadi bahagia setiap orang itu kalau kita tanya maka ada versinya sendiri. Nah, dia menargetkan A, ada orang menargetkan B. Nah, jadi standar orang ketika ada orang menarget nggak A nggak B, dia udah sampai hurufnya misal F gitu. Nah, dia mungkin orang udah B aja udah seneng gitu. Ada orang yang ketika dia punya target A sampai B gitu. Begitu udah B, dia udah senang, udah bahagia. Karena targetnya cuma sampai B. Ada orang targetnya tuh sampai F. Dia udah lebih dari B tuh. Udah D, udah E. Tapi dia belum bahagia. Kenapa? Karena targetnya udah sampai F gitu. Nah, jadi setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang hidupnya tuh kalau yang banyak mimpi, banyak target, begitu nggak tercapai, ada orang yang legowo gitu. Ada orang yang ngotot gitu, saklek gitu. Kok sampai gitu? Pokoknya semua harus terpenuhi. Bener. Ya. Ada atasan yang udah laporan mana-mana, oh ya gini udah bisa. Gak bisa, ada yang detail tuh. Saya pernah ketemu atasan tuh sampai surat itu 5 hari gak saya siap. Harus perbaiki, harus berarti gini. Dia perfeksionis sekali. Perfeksionisnya gitu ya? Bukan lagi standar, udah gini kali, ya udah. Nah, jadi orang yang di bawahnya kan tidak semua. Oke, yang bagian kita yang suka gitu, oke kita penuhi. Ada orang gak bisa. Ada orang bisa ribut gitu. Banyak hal. Nah, kalau seperti itu Bu, karena standar orang berbeda-beda, pasti itu kan juga dipengaruhi oleh latar belakang dia. Nah, kalau secara ini Bu, secara general aja, sebenarnya faktor apa ya yang menentukan kebahagiaan itu sendiri, khususnya di lingkungan kerja? Nah, kalau di lingkungan kerja itu kan banyak ya. Yang pertama misal jadi
kita ini kan seneng kalau sesuatu di pada tempatnya, pada yang gue banget gitu. Nah makanya banyak orang tes kepribadian ya. Kalau saya yakin kalau di perusahaan seperti PLN waktu rekrutmen itu kan ada tes itu. Beda yang kayak di ASN ya. Kalau ASN biasa nggak ada tes itu. Nah kalau tes misalnya ini direct line direct place gitu. Kita yang suka misalnya ngedit podcast seperti ini, ditaruh di bagian finance, tentunya tidak suka gitu. Ada orang yang suka, dia memang seperti saya tipe orang feeling ya. Di bagian humas, pembicaraan, mungkin cocok di HRD gitu kan. Nah humasan di HRD. Terus kita ditaruh di bagian yang ngedit bukan ngedit konten sih, di bagian yang teknis gitu misalnya, yang sangat teknis misalnya kayak IT-an gitu. Kan bosan ya. Nah itu biasanya orang itu tidak bahagia karena melakukan sesuatu yang bukan dia banget gitu. Nah tapi ada yang kebanyakan orang Indonesia itu 80% salah jurusan ya. Dari awal? Iya dari awal. Jujur dulu kemarin ada anak teman dari teknik, dia minta keluar udah 2 tahun gitu. Terus dimasukin orang tuanya ke polisi, keluar lagi. Terakhir orang tua nggak kepikir. Begitu tes genetik, tidak di teknik, tidak di polisi memang. Nah, cocoknya dunia orang feeling. Nah jadi kalau yang bukan dia banget stres. Nah itu pertama. Kedua, lingkungan kerja. Mau gaji tinggi banget kalau lingkungan yang nggak asik, itu nggak capek. Ada kita kerja yang lembur gitu ya. Kan orang kerja ASN ya yang di keuangan ya. Kita kan sering lembur gitu ya. Nah, tapi ketika temennya satu bidang, satu tuh asik, gak masalah lembur. Jadi lagi lembur beli gorengan, boleh gorengan, gitu beli ya. gorengan, beli gini. Hari libur ngantar gak apa-apa lah, teman-teman semua asik gitu. Tapi lingkungan kerja nggak enak. Terus atasan dengan bawahan yang tidak nyambung, tidak harmonis, tidak mengenal baik, gitu. Nggak klik lah gitu nggak ya. klik gitu, ya stres. Nah gitu. Tapi kalau klik, mau apa ya? Saya punya atasan itu dulu, beliau tuh sangat dekat sama anak buahnya. Itu lembur jam 3 malam. Itu kan perempuan lengkap semua ya kantornya. Kami masih muda-muda semua rata-rata punya bayi, karena kalau di keuangan itu kan orang-orang muda ya, sama kayak di PLN. Nah, ada punya bayi, itu jam 3 mati lampu. Besok harus kumpul itu semua BPK audit terakhir. Begitu mati lampu itu jam 3, genset kami rusak, meledak, terus dia bilang, pulanglah kalian semua. Dan kami semua bertahan tidak pulang, menemani beliau. Dalam gelap itu, dengan baterai yang sedikit baterai, di HP masing-masing, kami cuma diam saja, zikir saja, jam 4 hidup. Kenapa disuruh pulang, gak ada yang pulang? Kenapa? Sayang ke atasan. Karena hubungan baik rapuh kalau di istilahnya. Jadi sudah psikologi engage lah gitu. dengan Jadi kita ada rasa sayang ke beliau itu ketika meninggal. Kasihan lah beliau itu. Karena kenapa? Tapi kalau coba atasannya nggak bagus, nggak dekat gitu, lepas kali dari tadi udah ketinggalan itu. Itu seperti itu. Dan apakah termotivasi dengan itu dengan penghasilan gitu, standar gaji dan sebagainya? Ngaruh juga. Kerjanya berat, tapi nggak sesuai penghasilannya juga. Nggak nyaman banget. Pasti orang nggak semangat ya kerjanya. Seperti nggak ada penghargaan ya. Iya. Itu nggak worth it lah gitu ya. Habis itu tadi cerita penghargaan, apresiasi. Kita kerja udah bagus, misalnya orang sekolahnya cum laude, dia punya skill yang bagus misalnya. Tapi nggak pernah diapresiasi, yang ada satu salah diributin setiap hari, tapi apresiasi tidak ada. Jadi orang kan males. Nah, banyak sekali memang hal-hal seperti itu. Artinya semua itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Ya kondisi mungkin dia tidak senang juga, tidak passion dia juga mungkin, tapi atasan juga mungkin, lingkungan kerja mungkin, teman kerja juga mungkin. Nah, bagaimana menciptakan itu, mengkolaborasikan itu menjadi lebih baik dan dirasakan hangat oleh pegawai itu ya. Nah, ini Bu, kalau seandainya kondisi memang kita ini rupanya udah agak rada-rada ini gitu ya. Nah sebenarnya mendeteksi ini ada tanda-tanda, ada yang terjadi masalah dengan kesehatan mental. Ini bagaimana mendeteksi itu Bu? Nah makanya butuh adanya rapuh, hubungan baik. Jadi kita kelihatan tuh hari ini misalnya, nih biasanya senyum, nih kalau sudah saya lihat 3 hari nggak senyum. Tapi kita jangan langsung nabrak gitu, misalnya gini, kamu kok 3 hari muka jutek kali sih? Nah, itu mungkin dia kata singgung. Tapi dengan kalimat misalnya seperti ini, bisa kita atasannya gitu. Saya perhatiin kamu 3 hari ini kok kurang senyum, kurang nyaman. Kenapa? Kamu mau cerita? Kalau kamu mau cerita, ada ibu. Tapi kalau kamu nggak cerita, ibu cuma pinginnya kamu lebih baik. Apa kamu perlu istirahat atau cuti sebentar? Nah gitu. Nah ketika dia memang kita sudah nyaman, bisa jadi dia akan cerita gitu. Dan itu negurnya jangan depan orang ramai. Kadang-kadang dia pengen cerita, cuma nanya depan satu ruangan itu mungkin ada 8 gitu. Terakhir
masa gue cerita gitu kan gitu. Karena muda apalagi anak-anak ya. Kena bully dia ya. Akhirnya laki itu laki mukanya gitu kali kan, anak-anak muda kan suka gitu. Kamu laki mukanya cemberut kali udah 3 hari gitu. Akhirnya kan udah males gitu. Nah, tapi ketika bilang gitu oke bisa jadi cerita. Maka di kantor-kantor seperti perusahaan-perusahaan besar gitu. Seperti teman-teman saya kan ada yang di Astra, ada apa. Mereka itu ada bagian HR yang ada konselornya. Jadi ketika ke sana dan itu menjaga privasi. Jangan udah curhat ke situ yang bagian itunya bocor ember, istilah kalau kita ember gitu ngasih tahu itu nggak dia kenapa gitu, dia rupanya ribut di rumah sama suaminya kayak gitu nggak enak. Nah karena itu ngaruh, ternyata urusan pribadi ngaruh ke kantor. Nah kalau mungkin dia, maka kita bisa mendeteksi dini ada yang terlihat berbeda. Tapi kalau yang biasa-biasa seperti biasanya, kalau biasa-biasa aja gini, kita banyak lembur, ada kadang-kadang kerjaan itu lagi numpuk banget kan, kita di kantor tuh ada yang lagi push banget, waduh, nah, orang yang resiliensinya tinggi mungkin bebek aja, tapi yang resiliensinya rendah itu nggak bisa aku diginiin, gini aku butuh waktu santai. Biasa aku jam sini nge-gym, aku di sore harus ngantor masih udah jam 6 masih ngantor. Aku biasanya nggak ngantor lagi. Aku udah biasa tidur tuh jam 9. Masa jam 10 harus depan laptop gitu. Nah, ada orang-orang yang tidak bertahan seperti itu. Maka kita ngelihat dan ada memang yang solusinya mungkin istirahat sejenak. Kita mungkin 3 hari ini lembur gitu. Istirahatnya cuti. Yang itu sebenarnya tidak terlalu masalah yang seperti itu. Yang jadi masalah yang berkepanjangan tadi, yang kita ngelihat dia insomnia, nggak bisa tidur, udah hubungan menarik diri, kita kelihatan tuh yang insomnia tuh mukanya udah ini. Ada yang bahkan kami ketemu tuh di kantor itu yang sampai biru-biru, ya di rumah ada masalah dengan pasangan gitu. Maksudnya kekerasan? Iya, kekerasan rumah tangga. Akhirnya di kantor itu kelihatan lagi duduk ini lagi ngetik nangis. Kita memang harus kadang-kadang jeli ya. Memang kita pikir itu urusan pribadi, tapi ngefek ke kantor. Dan akhirnya apa? Kerjaan kantor juga yang salah sebentar-bentar gitu. Harus ada pegawai itu yang sakit bentar-bentar. Tapi sakit yang nggak jelas apa sakitnya. Mungkin orang kalau misalnya jelas kita tahu dia ada riwayat ginjal gitu, or sesek up sebentar. Ada orang sakit yang nggak jelas sakitnya, tapi sering gitu. Nah, abis itu seperti ritme tertentu gitu, sakit gitu. Nah, akhirnya kami dulu pernah di kantor kami tuh anxiety akut gitu. Dia seperti sampai ketakutan. sebulan gak masuk kantor. Seperti ketakutan iya, itu ada cemas luar biasa. Ya. Itu 1 bulan gak masuk kantor. Pertama kami pikir sakit lambung. Oke, seminggu. Terus 2 minggu. 3 minggu. Ini gak iya nih, didatengin, sembunyi. Gak mau didatengin orang, udah itu. Akhirnya udah sebulan didatengin kantor. Dan itu udah anxiety akut. Terakhir ya udah psikiater lah. Udah yang bukan hanya psikolog, jadi kan iya, psikiater. Udah gak bisa diajak ngomong lagi udah gini. Gitu. Hanya gara-gara ternyata resiliensinya rendah. Dia lagi kuliah lagi, lagi ngambil S2. Cuma sering di kantor itu sering pergi setiap hari ke kampus. Maunya kan pergi 2 jam kampus balik lagi, maunya gitu. Ini sering nggak masuk sini. Kan wajar ya atasannya gitu. Dan dia ngerasa itu seperti ditanyain terus. Ternyata memang orangnya mudah sekali situ. Bisa ditanyain aja, "Dek, apa kabar? Gimana udah sih?" Dan itu merasa seperti tekanan. Benar. Ada yang tipenya seperti itu gitu. Padahal nanya kita basa-basi aja, "Dek, gimana kuliah?" gitu. Atau ada tuh karyawan itu ditanyain kapan nikah. Jadi kan di kantor itu kan ada yang usia-usia udah usia kita. Itu Kadang-kadang nanya kena dianggap intimidasi gitu ya. Padahal nanyanya karena iseng aja dari ada. Misalnya dia jarang masuk ke ruangan kita. Apa kabar? Gimana Nak Mojang? Gimana ada gini gitu kan. Itu kadang-kadang cuma sekadar say hello nyapa gitu. Benar. Nah, dia mungkin usia 27 tahun, sudah 30 gitu. Say hello nyapa dan itu membuat dia, aku nggak suka lagi di kantor. Kenapa? Karena semua orang naik kapan aku kawin. Padahal itu karena basa-basi aja, nggak tahu cerita apa ya udah nanya, gimana, udah itu laki-laki padahal. Gimana kalau mungkin perempuan agak sensitif ya, ini laki-laki. Jadi ya akhirnya dia seperti kena harassment gitu ya. Padahal laki-laki umur 27 tahun itu kita temukan. Akhirnya dulu lama duduk dengan kita. Karena merasa orang nanyain kapan aku nikah. Padahal masih umur 27 tahun harusnya nggak ini banget lah ya. Kita pun kalau udah tua banget paling nggak nanya lagi kan gitu. Nah itu ditanyain gitu susah. Padahal kadang-kadang iseng aja, ibu-ibu kan kayak ngelihat anaknya sendiri. Gimana dan dekat gitu. Dia ngerasa kayak, kayak semua orang nanyain aku gitu. Kayak susah sendiri. Kadang-kadang bercandain padahal kayak teman aja gitu. Kitanya aja yang baper gitu ya. Nah ini pasti nih, ini sering kejadiannya seperti ini Bu Cut. Di dalam satu komunitas, mungkin di dalam suatu lingkungan kerja, ada orang yang biasa aja dibercandain gitu ya. Ada yang nggak bisa, saya nggak bisa dibuat seperti itu, dia tersinggung. Nah ini gimana sih
kira-kira nih supaya kita nggak melakukan harassment ya, bukan seksual tapi apapun nih, harassment itu yang dianggap intimidasi, kekerasan. Jadi ada yang merasa terzalimi gitu ya. Masa Ini dibully gimana gitu ya. nih? Ya, Padahal ini cuma bercanda. Benar. Tapi memang itu kejadian gitu dan itu sering terjadi. Nah, ini gimana nih Bu kira-kira menyikapi hal ini buat biar semua karyawan itu ya menjaga itu. Jadi terciptalah respectful workplace. Nah, ya betul. Nah, memang kan di teman-teman gitu yang udah lama-lama itu saling kenal kepribadian teman lah. Kita kalau udah kenal kepribadian udah tahu. Yang ini bisa diginiin, yang ini bisa dikasih kerjaan banyak numpuk, yang ini. Makanya kan jangankan teman ya. Kayak kita di rumah Ibu. Anak itu, saya kan anak 2 itu. Satu tipe feeling, satu tipe sensing. Makanya pentingnya tes genetik itu di situlah. Kita tahu, anak yang feeling kita ngomongnya nggak bisa terlalu keras, itu langsung bergenang air mata. Karena saya laki-laki itu nggak bisa ngomong gitu, harus pakai perasaan. Anak yang sensing, kalau nggak perlu ngomong gitu, dia ngomong sama dia ya udah kasih ini aja, kasih hadiah. Karena tangki cinta setiap orang tuh berbeda. Ada orang yang suka diapresiasi, ada orang apa lu apresiasi, duit ngasih kagak, lu apresiasi iya kerja kamu bagus banget, iya tapi giliranmu gue nggak dibeliin kue, gitu. Gitu. Dia pingin kalau lembur dibeliin makanan gitu. Ada orang yang dia saya itu apa dikasih gini tapi dia nggak pernah bilang terima kasih ya kerja kamu bagus. Saya dulu ada satu atasan yang masya Allah luar biasa cara beliau mengapresiasi orang. Kami itu lembur nyaris sebulan. Dan ketika waktu itu kan di pemerintah itu kan ada WTP ya istilahnya. Wajar WTP, tanpa pengecualian. dan itu kan bagus gitu di saat yang audit gitu itu capek banget lembur gitu. Dan satu yang saya keren dari almarhum atasan beliau sudah meninggal sekarang. Satu kalimat beliau yang paling keren waktu acara pembuka, waktu pas dapat WTP itu dan itu ada apel yang semua pergi, semua orang hadir di situ, ratusan orang. Kalimat terima kasih beliau pertama kali untuk siapa? Dan sebutan beliau pertama kali adalah untuk OB dan supir. Beliau terima kasih kepada yang pertama dia mulai dengan dari bawah dulu kepada OB yang malam-malam yang menemani kami, membelikan nasi goreng buat kami lembur, yang membersihkan sampah kami, dan itu ngerasa OB-nya tuh, gitu. Terus ngebutin dinaikin lagi supir, terima kasih supir, yang kita pulang jam 4, kami semua tidur di mobil, kami kalau itu kebetulan kantor saya dulu jauh, tapi Anda masih terbuka mata Anda, terima kasih. Mungkin seandainya Anda juga ngantuk, kami mungkin tidak sampai di rumah dengan selamat gitu. Itu nyebutnya mulai dari bawah, nanti baru di atas coba-coba ada kepala dinas gitu, atau ini kepala divisi atau apa, dan gitu. Ternyata kalimat itu memberi, gitu, luar biasa gitu ya. Nah, dengan kita beli gorengan gitu lembur, ya gorengan 20.000. Padahal hal kecil, tapi mengapresiasi dan memberikan hasil yang dampak yang besar gitu. Ada yang aduh ibu saya udah masuk angin, mau wedang, mau saya buatin wedang, beli kita bisa saset gitu, sasetan gitu di ruangan kantor, mau saya buatin wedang. Itu rasanya, beliau perhatian nih buat wedang. Padahal cuma sasetan gitu. Nah, atau apresiasi misalnya apalagi ngobrol gitu. Kamu masuk angin. Kayaknya saya kemarin nonton itu loh potongan video itu untuk pijat. Ternyata kalau dia masuk angin tekan gini. Coba kamu berhenti sebentar, giniin 10 menit. Kayaknya enakan deh. Ada ngerasa gitu. Terus ada orang yang suka physical touch. Kalau kita sama perempuan kita tinggal dekat. Sini coba saya giniin sebentar. Udah enakan kan? Ya udah. Memang kita harus lembur malam nih mau nggak mau ya. Sabar ya sebentar ya. Nanti kayaknya agak enakan gitu. Ada orang harus di physical touch. Nah makanya penting juga belajar tuh face reading. Membaca wajah ya. Ada orang yang suka disentuh. Suka disentuh, biasanya matanya alisnya dekat, suka dekat sama orang. Orang alisnya jauh, kalau disentuh, ya apaan sih sok dekat ibu ini? Gitu. Bisa kita atasan ke bawah, jangan salah sasaran gitu ya. Ada orang yang matanya itu besar, ininya naik ke atas sudut mata ini. Itu orang itu asik. Boleh kita ajak bercanda, boleh kita ini. Ada orang sudut mata kritis turun ke bawah gitu. Ini apaan sih? Sama dia ada aja salahnya orang biasanya gitu. Nah, ada orang bibirnya tipis. Nah, kayak kita nih Bu, bibirnya tipis nih Bu. Nah, kalau kamu langsung aja cetek. Ada orang yang bibirnya bisa diajak basa-basi. Kita langsung dia nggak suka, malah langsung. Ibu ini kok nggak tungguin langsung kasih kerjaan. Ada orang, gimana apa kabar? Udah siap? Sehat kamu tadi? Ya, ibu minta bantu boleh nggak? Nah, ada yang bisa digituin, pakai basa-basi. Ada sebagian nggak. Apa sih Bu nih? Kan apa nih? Kenapa bilang aja terus mau ngapain? Jadi beda-beda. Intinya apa? Rapuh, kedekatan. Kalau kita udah dekat, biasanya kita lebih kenal. Kalau memang mau tes genetik, itu lebih bagus tes kepribadian. Makanya perusahaan-perusahaan kayak perhotelan, kantor-kantor kayak di perusahaan gitu,
banyak yang ngetes kepribadian itu. Apa? Lebih kenal. Lebih atasannya tahu bawahannya. Itu banyak kemarin di KPP pertama tuh satu kantor. Mereka tahu bawahannya. Oh, bawahannya tipe ini ya. Jadi saya kalau dengan dia nyuruh kerja seperti ini. Kita tuh biasanya ribut itu bukan soal kerjaannya, tapi cara. Komunikasi. Nah, komunikasi yang tepat gitu. Kadang-kadang orang mau, tapi cara kita yang nyuruhnya itu nggak pas aja gitu. Nah, cara minta tolongnya ya gitu nggak pas. Jadi clash di situ. Bisa teman-teman, ini titip lo beliin makanan, tapi ada orang bilang, titip lo beli makanan, titip beli makanan ya. Gitu. Ada orang bisa gitu. Udah minta tolong tapi ngelunjak gitu ya. Ada orang gitu, beli ini ya, nanti aku kasih gitu. Ada yang duitnya belum dikasih, uang GoPay nanti gitu. Gak apa-apa. Ada orang belum ngasih, GoPay pinjam sama kita gitu. Nah, memang karakter itu banyak-banyak. Makanya kita harus sesuai sekali. Terus tadi habis satu sisi letakkan orang sesuai tempatnya. Jadi kalau udah tempatnya udah beda. Ini adik-adik ini, dia suka dimainin kayak di podcast, suruh adik-adik seneng. Lah orang nggak suka gimana? Orang suka masak, Bu. Kalau acara misalnya nanti HUT gitu, ada lomba gitu. Udah aku sumbang makanan, seneng aja karena emang hobi masak. Lah yang nggak suka suruh masak Indomie ke dapur aja kesel. Sama aku suruh buat Indomie gitu di pantry, suruh buat Indomie sebentar aja kesel. Karena memang bukan dia banget. Bukan passionnya. Iya, kita mau bikin acara misal panitia nih, mau acara misalnya HUT, PLN gitu. Kita tahu siapa yang harus kita jadikan ketua panitia. Orang tipe thinking cocok. Yang tipe menyambut tamu, kasihlah orang yang gaya feeling, yang ramah, yang asik gitu, thinking yang paling mengarahkan. Terus yang teknisnya nanti nyiapin dekor itu, kasihlah orang-orang yang suka teknis. Orang finance, dia detail nih, cocok nih ngumpulin ke faktur, nggak lupa orangnya gitu, udah kasih bagian itu, kan asik gitu ya. Ini kadang-kadang kenapa ribut itu karena orangnya bukan di tempatnya kita taruh. Suruh ngelayani tamu, kasih yang jutek. Ya jadi dia kan. Jadi tamunya nggak nyaman, dianya nggak nyaman. Apalagi tamunya gitu ya. Jadi disitulah clash-nya. Yang suka memang ada orang, dia suka warawiri gitu. Ya udah kasih, kamu beli ini ya. Lampu habis, bolanya lampu beli bola ya. Pita-pita merah putih habis beli. Memang disenang dikasih warawiri. Yang jangan dikasih kerja laporan depan komputer. Ada temen yang seperti itu. Dia senang, maka kasih yang itu. Jadi jangan ditukar. Ada orang senang duduk disuruh pergi. Kan tuh bolak-balik udah 3 kali disuruh beli ini. 3 kali. Ada orang memang dia senang dibeli-beli itu. Kamu pergi ya beli ini ya. Habis pita ya. Kamu beli pita ya. Kamu beli bungkus kado ya. Senang. Ternyata kita suruh duduk belakang komputer. Dia malah bete. Gitu. Jadi di situ sebabnya sering nggak nyaman itu. Nggak nyaman ya. Jadi nggak happy dia. Bener. Ya. Artinya beri sesuatu kepada ahlinya dan juga kepada ininya ya. Yang memang passionnya itu ya. Kita kalau udah passion nggak berasa loh. Yang suka ngedit konten itu, tanya adik-adik yang suka ngedit ya. Nggak terasa itu. Dia asik aja. Kalau ada lagi gitu. Karena dunia dia. Ini Bu, kalau seandainya ini kondisinya nih di tempat kerja, pegawai itu karyawan misalnya menutup diri gitu ya. Ini gimana nih atasan harusnya gimana atau manajemen harusnya gimana menghadapi orang yang kita melihat ada gejala gitu ya. Tapi nggak bisa kita gali. Ini gimana kira-kira nih Bu? Nah, memang yang pertama tadi kan rapuh, hubungan kedekatan. Cuma memang kadang-kadang ada yang karakter itu memang nggak bisa dekat dengan orang gitu. Nah, paling kita buat misalnya kalau dia banyak, rame misal lebih setengah terlihat seperti itu gejalanya, maka buat training seminar yang memang berbau mental health gitu. Nah, nanti diberikan materi-materi yang memang untuk cara healing diri. Ada tipe orang memang nggak bisa ngobrol dengan orang. Ketika dia ada masalah solusi, misalnya orang-orang introvert ya. Nah, introvert tuh nggak semua orang yang sembunyi. Saya introvert loh. Pembohong. Tapi dia merecharging dirinya dengan sendiri. Dia biasa menasihati dirinya sendiri. Self healing. Nah, jadi yang diberikan apa? Cara-cara. Atau kita ngelihat dia udah lain ini, sudah butuh. Makanya butuh HR tadi yang belajar konseling. Mungkin di bagian HR kita bukan orang yang berbau psikologi, maka kasih les-les skill-skill kelas-kelas khusus untuk konseling gitu ya. Nah, happy konselor gitu untuk jadi teman curhat efektif. Nah, nanti kita bilang sama dia, saya ngelihat kamu tuh sepertinya ada tidak nyaman ketika hari ini. Saya perhatikan. Kalau mau bicara, saya siap mendengarkan. Tapi kalau kamu enggak, ya udah, saya berikan solusi ini. Nanti kamu pulang. Atau kan banyak kertas-kertas yang rusak di kantor, kan kertas jelek gitu, yang printer salah gitu kan banyak tuh di kantor. Daripada dibuang, nah ambil aja bawa pulang. Kamu tulis hal-hal yang gak enak sama kamu. Hari ini kok saya kesel sama satu ruangan, namanya Nova misalnya gitu, tulis gitu. Saya kesel sama atasan saya misalnya Bu Ina misalnya namanya, tulis gitu.
tulis apapun ya. Ada orang nggak bisa ngomong, tapi dia ingin meluapkan, maka Dan nulis. itu syaratnya konfidensial. Ya, menulis itu 2.300.000 bit terkoneksi dengan otak melalui saraf. Maka disuruh nulis. Habis nulis, robek, buang. Oke. Itu sangat membantu. Jadi nanti teman-teman yang itu sarangannya sih seperti itu. Ada orang memang nggak bisa ngomong, tapi dia pingin ngomong, tapi atau bisa jadi. Kenapa orang nggak pingin ngomong? Karena yang tempat dia ngomong itu nggak nyaman. Oke. Mungkin Dia nggak bisa percaya. Iya, banyak. Kan saya konselor ya. 1 tahun itu megang konseling, habis itu kan megang untuk anak rehab narkoba, PANG, LGBT, anak-anak kanker. Nah, itu orang nggak bisa ngomong dengan misalnya ibunya, dengan orang terdekatnya. Tapi dibawa ke kami bisa. Nah, kenapa? Karena bisa jadi nggak nyaman dengan orang yang kenal. Nah, atau bisa jadi gini, kita minta curhat ke atasan. Bisa jadi akar masalahnya dengan atasan, gimana mau cerita? Iya. Kita bilang, coba kamu cerita kenapa kamu nggak senang di sini. Padahal yang jadi masalah tuh kita, bisa jadi kitanya nggak nyadar. Dia padahal yang menjadi masalah tuh kita. Terus kita tanya, curhat dong ke ibu. Gimana dia mau curhat? Padahal sama kita, gitu misalnya. Gitu. Makanya butuh ada yang memang bagian khusus di situ. Atau kerjasama dari kantor dengan konselor-konselor. Bu, boleh izin dititip situ. Iya. Atau dibuat program coaching wellness misalnya seperti itu ya. Sehingga dia bisa berbicara dengan coachnya apa sih sebenarnya yang ada di benak dia atau apa sih harapan-harapan dia. Nah, ini Bu, terus kalau seandainya ini bagi pegawai itu sendiri ya. Kan tadi self healing itu pasti ada cara gitu ya. Ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pegawai dengan dia menyadari dan dia ingin lepas dari situasi nggak tahu caranya. Iya. Nah, yang sering kita di pegawai negeri, di pegawai negeri, di karyawan gitu, pegawai negeri, karena saya pegawai negeri jadi karyawan gitu. Nah, sering gini, healing hilang itu apa? Healingnya menghilang gitu kan. Saya baru bisa healing kalau saya pergi ke Takengon, saya pergi ke Sabang, saya pergi ke Medan gitu. Nah, kalau kami suka kali kasih materi itu, kok di kelas-kelas training itu, healing tanpa hilang. Jadi healing tetap ada. Ada namanya mindfulness. Mindfulness ya. Menikmati apa yang kita rasakan. Jadi menikmati makna tersebut gitu. Misal contoh nih minum nih, contoh minum. Nah, ketika kita mau minum seperti ini, kalau kita kan langsung bisa bismillahirrahmanirrahim langsung minum gitu. Nah, coba dengan cara salah satunya mindful seperti ini. Misalnya ibu lagi stres, punat kan ya. Nah, ibu pegang air seperti ini, ibu lihat. Misalnya kita bilang sama dia, kita lihat air ini. Ya Allah, makasih ya. Engkau berikan air ini untukku. Bahkan aku tidak tahu telaganya di mana. Tapi kau izinkan ini sebagai rezeki untukku. Bahkan di Palestina sana susah dapat air. Tapi kau berikan ini sebagai rezeki untukku. Ya Allah, jadikan setiap air yang ku minum menjernihkan pikiranku, membeningkan hatiku, dan melegakan pikiranku. Bismillah ya Allah, dengan namamu. Minumnya pelan saja sampai terasa di kerongkongan itu. Habis itu minum lagi tuh. Itu salah satu healing. Makan juga itu. Nah, sholat tuh healing. Cuma kenapa kita sholatnya? Karena kita tidak menemukan makna di sholat. Kita tuh capek itu kadang-kadang bukan karena masalahnya, tapi karena perasaan kita saja di kepala ini. Sebenarnya kita bukan capek di menghadapi masalah itu, bukan capek di badannya, di kepalanya. Nah, contoh kita pergi kantor ya, belum pergi udah capek. Padahal kalau kita lihat langit itu, ya Allah, hari ini Engkau berikan langit tanpa tiang, yang biru seperti ini untukku. Saking sibuknya pikiran kita, kita pergi ke kantor nyetir, nggak sempat lihat matahari, nggak sempat, nggak, karena pikiran udah sibuk sendiri. Padahal waktu ke kantor, ini kan PLN cantik ya, depannya ada pohon-pohon. Padahal kita lihat, Masya Allah banyak pohon, ada yang bentuknya seperti ini panjang, ada yang bentuknya bulat, Masya Allah indah. Itu membuat kita healing sebenarnya. Nah, terus kita capek sejenak, kita bisa istirahat dengan motion to emotion. Gitu istirahat gitu, mau beri perasaan kita, tarik nafas yang baik. Kemarin ada di training saya ajarkan, tarik nafas, perutnya butuh tarik, perutnya terisi, pulang. Itu nyantai sih. Jadi kita butuh penat, istirahat sebentar, itu melegakan kita. Nah, jadi itu healing di tempat kerja gitu. Jadi nggak perlu menghilang tadi ya. Nggak perlu terlalu menghilang. Kita kan suka kali healing lagi healing. Sebenarnya healing itu sendiri bukan yang kayak jalan-jalan. Itu di masyarakat tuh ke healing itu jalan-jalan. Padahal healing itu refresh, itu yang jalan-jalan itu refreshing namanya. Healing biasanya healing sendiri. Kebanyakan nangis gitu ya, teriak-teriak gitu. Jarang lagi healing itu ketawa-ketawa, itu jarang ya. Terus senyum itu juga membuat hormon endorfin kita ini. Jadi kalau udah stres, duduk saja sambil tahan senyum 20 detik. Mengaktifkan hormon endorfin. Nah, itu membuat kita juga lebih baik. Banyak zikirnya pakai rasa.
Jadi kita kebanyakan zikir gitu, ratib 1000, zikir 1000. Bukan soal banyaknya saja, tapi rasa. Rasa apa yang kita dapat ya. Terus kita dengar azan, ya Allah, azan ya Allah. Waktunya, ya Allah peluk aku dong, aku capek, laporannya banyak kali gitu. Terus wudhu itu juga healing. Ya Allah di tanganku, entah apa tadi aku sentuh, aku chatting, ampuni dosaku ya Allah, aku bersihkan. Ini lisanku, berapa banyak aku nyakitin orang. Wajahku tadi scroll medsos apa ya Allah, ini pikiran buruk sangka, ini telinga dengerin apa ya Allah. Aku bersihkan. Allahu Akbar, Engkau maha besar ya Allah. Laporan gak siap mah kecil ya Allah. Uang lagi gak ada mah kecil ya Allah. Dimarahin kecil lah, besok baik lagi Bu, itu gitu kan. Jadi kita sebenarnya Islam sudah ngajarin semua. Hanya pemaknaan. Makanya spiritual itu bukan agama, tapi pemaknaan. Jadi itu universal. Universal. Nah, jadi menikmati apa yang kita rasakan. Makanya minum air aja kerasain. Terus waktu kita capek gitu, menemukan makna tadi. Waktu kita capek lihat kerjaan, ya Allah banyak kali. Kita ingat berapa banyak orang di luar sana pingin jadi pekaryawan kayak kita. Tapi kita udah di sini. Kita kesel hari Senin ya Bu ya. Tapi berapa banyak orang hari Senin nggak tahu mau kemana. Jadi kita ketika memaknai itu jadi beda kan rasanya. Nggak apa-apa lah ya Allah, capek dikit. Jadinya I love Monday ya, bukan I don't like Monday ya. Iya, soal tadi makna. Maka ketika kita sudah menemukan makna, rasanya, makanya perasaan mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi perilaku. Perilaku akan jadi bentuk kebiasaan baik. Kebiasaan menjadi karakter baik. Oke Bu. Nah ini kita sudah di akhir podcast kita Bu Jud. Ada nggak Bu pesan-pesan yang ingin disampaikan ke para Electrizen ya supaya kita semua secara individu kita mampu mengelola stres dan mental kita tetap sehat-sehat saja. Gitu. Oke, baik. Nah, ada kalau ke dalam ilmu neurosemantik, bahagia itu ada di dalam dirimu sendiri. Jadi ketika kita tidak menemukan di luar sana kebahagiaan, maka coba lihat ke dalam diri kita. Dalam ilmu neuro-linguistic programming, semua di luar kita adalah netral. Tapi soal ini, kita kalau orang marah ke kita, tapi kita tidak memasukkan ke dalam hati kita, maka tidak ada orang yang bisa melukai kita. Jadi semua di luar itu kita netral. Ada orang, bukankah semua yang terjadi pada kita pernah terjadi pada orang-orang sebelum kita? Tapi mereka baik-baik saja, maka belajar siroh biar kita ngelihat, kita tuh belum ada apa-apanya. Nah, jadi semua di luar kita netral, tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita, meresponnya dengan baik gitu. Ketika ada yang tidak enak, sedih, marah, acceptance. Aku terima ya Allah, yang nggak enak ini. Jika ini karena salahku, bahwa aku untuk bisa memaafkan, ngajari aku cara untuk berbenah diri, aku terima dengan ikhlas, dan aku akan baik-baik saja. Oke, luar biasa sekali Ibu Jud, terima kasih banyak ya Electrizen. Kita sudah banyak berbincang mengenai bagaimana sih mengelola stres, bagaimana memastikan bahwa mental kita baik-baik saja dan mencapai kebahagiaan. Terima kasih yang sudah menyaksikan podcast hari ini dan kita saksikan, mohon like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.